Pagi, pagi Dokter Rika. Pagi, Oh masih Dokter ketemu ya dok ya? Riri. Ya, Iya, dokter. suara Dokter Riri agak putus-putus. Ya, gimana Oh dok? iya iya baik dokter. Ya dok, sekarang kan kita mau bahas tentang isoman pada anak ya dok ya. Iya, boleh dok. Nah, ke ini dengan melonjaknya kasus COVID ya dok. Anak Iya, juga terkemungkinan besar terpapar ya dok ya. Sekarang iya, banyak yang terpapar dengan virus ini dokter. iya, benar. Kadang orang tua masih suka bingung, masih suka khawatir gitu ya dok ya. Ini Iya, kapan anaknya bisa, kapan akan dibawa ke rumah sakit, kapan bisa di rumah saja gitu dokter. iya. Ha-ha. Jadi, Dok, sebelumnya kita eh, sapa sahabat Hermina dulu ya dok. Pagi iya, semuanya, kita sekarang sedang berlangsung Hermina Talk dengan Dokter Rika SPA. Kita akan membahas tentang isoman pada anak. Ya dok ya. iya, Dokter Riri. Ha-ha. Jadi akhir-akhir ini kasus COVID pada anak lumayan tinggi loh. Didapatkan Iya dari dokter. penelitian dari 1 sampai 8 kasus COVID pada dewasa itu satu sebenarnya anak. Ya, jadi angkanya itu lumayan tinggi. Kalau dulu di awal-awal pandemi justru nggak ada, jarang ya kita temuin, tapi makin ke sini makin Heeh. banyak. Apalagi klaster Makin banyak keluarga anak ya. yang terpapar ini. Iya, Iya benar, dokter. Klaster dokter. keluarga ya dok. Iya, klaster keluarga sekarang banyak sekali. Nah, jadi kalau yang isolasi mandiri itu, yang disebut dengan isolasi mandiri yaitu apabila anak tersebut sudah terkonfirmasi positif COVID-19, tapi tidak bergejala. Nah, jadi dia kita harapkan Baik untuk dokter. mengisolasi dirinya di rumah, tentu saja dengan perawatan ya yang kita berikan agar tidak menularkan lebih banyak lagi ke orang lain. Nah, jadi itu yang disebut dengan isolasi mandiri, Dokter Riri. Iya, baik dokter. Mm-mm. Kalau misalnya gejala ringan seperti demam, batuk, pilek kan anak-anak banyak ya dok ya, demam, batuk Iya. pilek, Mm-mm. sesak, tanpa sesak sih dok biasanya. Ah, Itu apakah masih bisa isoman atau butuh perawatan selanjutnya dokter? iya, jadi kalau gejala COVID pada anak itu kan ada 4 ya, Dokter Riri ya. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, gejalanya sedang, gejalanya berat, dan ada yang kritis juga. Nah, yang bisa dilakukan isolasi mandiri hanyalah yang tanpa ada gejala ataupun gejalanya ringan. Nah, Gejala ringan ya dokter. gejala ringan itu ya demam, batuk, pilek, mual, muntah boleh, tapi nggak sampai ada sesak nafas. Kalau sudah ada sesak nafas, ada muntah dan diarenya mengakibatkan dehidrasi, anaknya nggak bisa masuk makan minum, kejang, kesadaran menurun, nah itu tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Itu tentu saja harus mencari fasilitas kesehatan terdekat. Baik dokter. Ah, Dok ah. kan kadang-kadang di rumah bingung ya dok Iya, ya, kalau misalnya anak positif COVID dengan mm-mm. gejala ringan, terus ada orang tua yang ternyata orang tuanya ini tidak tidak COVID gitu dok. Apakah boleh orang tua ini merawat anaknya di rumah dokter? Boleh, boleh aja. Ya, memang harus orang tuanya yang ngerawat, ya kan? Tapi kalau bisa ditentukan satu orang aja pengasuhnya, Dokter Riri. Jadi kalau misalnya, Oh, orang yang sama ya dok. iya orang yang sama. Jadi jangan ganti-gantian. Hari ini nanti dipegang ibu, nah, besok dipegang tantenya, besok lagi dipegang nenek. Nggak boleh. Jadi harus kita tentukan, pastikan kita pilih mana yang di rumah pengasuh ayah atau ibu yang kira-kira bisa mengawasi anak ini seharian. Tapi tentu saja pilih yang tidak ada komorbid ya, Dokter Riri ya. Misalnya ibunya dalam keadaan sehat, pengasuhnya dalam keadaan sehat. Nah, itu. Nah, kemudian dalam pengasuhan di rumah tentu saja si yang pengasuh harus pakai masker minimal ya, pakai masker ataupun pakai kalau gaun ya, gaun yang bisa atau celemek atau Tujuan ya apron. dok ya. Iya. Jadi terus biar mudah dilepaskan, kemudian cuci tangan sesering mungkin. Nah, itu prinsipnya harus kita apa namanya? Jadi menjalankan protokol kesehatan. Karena kan nggak mungkin juga anaknya dibiarkan sendiri tanpa ada yang mengasuh, apalagi kalau bayinya masih kecil, ya kan, yang menyuapkan makannya. Nah, itu kita bicara pada anak, Dokter Riri. Kalau bicara pada bayi nanti Iya. beda lagi ya. Ya, Iya iya, baik ha. dokter.
Kalau pada bayi, ya kalau memang ibunya masih suspek, ya boleh aja. Kadang banyak pertanyaan, apakah harus dikasih susu formula? Enggak. Jadi harus ASI boleh aja diteruskan. Tapi tentu saja harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ibunya pakai masker, cuci tangan dahulu. Tapi kalau ibunya sudah gitu Kak. positif terkonfirmasi, sementara bayinya kita periksa negatif, ya memang sebaiknya kita anjurkan untuk pemberiannya ASINya secara perah. Pisahkan ya dok. ASI ibu diperah lalu diberikan oleh orang yang sehat. Atau kalau memang ibunya kuat, stabil, ibunya mau menyusu langsung, ya itu tadi benar-benar ibunya bisa menjamin protokol kesehatannya, etika batuk yang benar bagaimana. Karena kita takut nanti ibunya menularkan ke bayinya. Karena bukan nggak mungkin bayi kita tertular. Karena ada sekarang kita Iya, udah ada baik dok. kasus kan ya dok ya, yang ibunya melahirkan dengan Iya, COVID, bayinya di swab hari pertama negatif, hari keduanya positif. Jadi sudah ada kasusnya kita. Jadi ya tentu saja baik. intinya boleh ASI diteruskan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dari si ibu. Iya, Ini mungkin masih banyak ibu-ibu yang pengen tahu ya dok ya. Ini ya, sebenarnya kalau gejala COVID pada anak sama dewasa itu berbeda nggak dok? Atau sama aja gejala awalnya kayak batuk, demam, eh, iya, uh-uh. nyeri tenggorokan, flu dewasa. Iya, sama aja sih sebenarnya dokter, karena dia menyerang saluran pernafasan kita ya. Cuman kalau pada anak kadang-kadang juga menyerang saluran cerna dokter, itu tambahannya. Jadi mual, muntah gitu ya, nggak enak di perut, atau ada ras atau ruam di kulitnya. Nah, jadi gejala umumnya sama, gejala respirasi ada demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Pada kasus yang lebih berat anaknya akan sesak nafas, dan kemudian ya itu tadi gejala saluran pencernaan. Kadang-kadang pintu masuknya justru sakit perut aja, sakit perut ataupun Hmm, diare, ya, sakit perut, gitu. diare, nggak enak badan. Ternyata demam lebih lama kita screening, ternyata hasil swab PCR-nya positif. Sekarang kan banyak klaster-klaster keluarga ya dok. Iya, Mungkin dari awalnya dari ayahnya, dari ibunya, atau dari pengasuhnya gitu ya dok ya. mm-mm. Kalau misalnya sekeluarga itu terkonfirmasi positif, apakah bisa isoman di tempat yang sama dokter? Bisa. Kira-kira kondisi yang bagaimana dia bisa? Jadi kalau syarat isoman tadi di atas kita udah bicara ya. Nah, kalau memang itu tidak ada gejala ringan boleh isoman ya, serumah aja sekalian nggak apa-apa dokter Riri. Justru yang kita khawatirkan kalau di antara yang positif itu ada yang negatif. Nah, itu yang lebih susah Ada yang menjaganya. negatif ya dok? Iya, kalau serumah sudah positif ya paling enggak itu boleh isoman, dan syaratnya ya harus makan yang lebih banyak, yang bergizi, tidur istirahat yang cukup, vitamin, dan tentu saja melaporkan kepada apakah itu vaskes satunya atau boleh bertelekonsultasi dengan fasilitas kesehatan boleh. Hmm. Jadi justru yang kasus-kasus seperti ini yang dokter Riri, yang ringan ataupun tanpa gejala sebaiknya didampingi oleh vaskes ataupun telekonsultasi lah Oh, dengan dokter-dokter di atau rumah sakit. betulin. Iya, jadi kan Iya bisa benar. dipantau. Kalau pada anak kita anjurkan ibunya mengukur suhu anaknya, dokter Riri. Jadi diukur suhunya Iya. pagi dan siang atau pagi dan sore, kemudian dihitung frekuensi nafasnya, kemudian keluhannya dicatat. Ya, kalau dari IDAI sebenarnya sudah mengeluarkan buku diari, dokter Riri. Buku diari bisa Oh di-download. iya dokter, Ah, heeh, ah. pernah lihat dokter. Pernah lihat ya di Di website. Instagramnya Ida ya dok? Iya benar. Jadi ibu-ibu di rumah mungkin bisa mendownload itu apa namanya, buku diari atau logbook. Jadi dengan buku itu ibu-ibu terbantu apa yang perlu disiapkan di rumah. Yang perlu disiapkan termometer, oximeter. Kalau nggak ada oximeter bisa dengan menghitung aja nafasnya. Jadi anak-anak usia di bawah 2 bulan dikatakan frekuensi nafasnya cepat kalau di atas 60 kali. 2 bulan sampai setahun di atas 50 kali per menit. 1 sampai 5 tahun di atas 40 kali. Kalau di atas 5 tahun di atas 30 kali per menit pernafasan anak itu sudah sesak. Nah, jadi kalau sudah ada seperti itu ya kita harus bawa ke rumah sakit secepatnya.
Nah, jadi gitu. Jadi apa namanya? Intinya boleh, syaratnya itu tadi kalau tidak ada kegawatan. Kalau ada kegawatan harus segera mencari Harus segera pertolongan. bawa ke Benar. pertolongan ya dok ya. Iya, mm-mm. Selama isoman ini kira-kira harus dipersiapkan apa dok? Apakah ada obat-obatan tertentu, vitamin, atau makanan Iya, tertentu benar. yang harus dikonsumsi dokter? Iya, Terutama ha. untuk anak-anak? Iya, kalau pada anak itu yang terutama sebenarnya adalah makanannya harus cukup nutrisinya, Dokter Riri. Jadi karbohidratnya, protein yang paling penting ya, protein untuk penyembuhan penyakit, meningkatkan metabolismenya, lemaknya, sayur-sayur, buah-buahannya. Nah, kalau itu rasanya nggak tercukupi dari makanan dan minuman, memang perlu vitamin biar disuplementasi biar lebih lengkap dari luar. Vitamin Hmm, yang paling penting yang harus disiapkan itu vitamin C, vitamin D sama zinc kalau mineralnya ya. Nah, vitamin zinc ya C-nya dok. iya, zinc juga diperlukan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita itu sangat diperlukan zinc. 20 miligram sehari. Vitamin C-nya apa namanya 400 maksimum 400 miligram sehari boleh sampai 1.200 pada anak yang lebih besar. Kalau vitamin D minimal 400 international unit pada anak 1 sampai 3 tahun. Kalau di atas itu pada anak yang lebih besar kita bisa berikan 1.000 Dokter Riri. Nah, Baik dokter. obat panas kita siapkan di rumah. Obat panas mudah ya didapatnya ya. Iya, Paracetamol aja. paracetamol, Benar. paracetamol ya dok ya. Iya. Nah, nanti biasanya setelah kalau memang memerlukan obat-obat khusus nanti dokter biasanya akan meresepkan apakah ini memerlukan antibiotika, antivirus dan obat lainnya. Tapi yang paling penting itu aja sih paracetamol, vitamin, zinc sama makan dan minum yang cukup. Yang cukup ya dok. Iya. Baik dokter. Untuk ini dokter selama isoman, Iya. apakah anaknya perlu dikasih masker juga dok di rumah? Kalau misalnya Iya. kondisi semuanya confirm, Heeh. apakah masih perlu juga dok atau tidak usah? Nah, kalau memang masih kok sudah confirm semua sih sebenarnya nggak usah ya. Dan perlu kita ingat juga, anak-anak yang bisa diberikan masker itu adalah anak di atas usia 2 tahun, Dokter Riri. Ya, jadi di atas 2 tahun baru deh bisa kita berikan masker. Dan itu nggak harus sepanjang hari ya, maskernya kalau basah diganti. Kalau misalnya tidur nggak perlu pakai masker. Kemudian kalau misalnya anaknya di dalam kamar itu lagi main sendirian ya boleh istirahat masker. Nah ya, Baik. yang orang dewasa sebenarnya emang bagusnya pakai masker juga. Kadang kita nggak tahu ini apa namanya anaknya sudah dalam menuju penyembuhan atau belum, ya kan? Oh Mm-mm. iya benar Iya dokter. benar. Jadi Heeh. tetap jaga jarak. Jadi tetap prokes harus tetap dijalankan ya dok. Iya sebisa mungkin. Tapi kalau pada anak yang lebih kecil tentu saja tidak bisa, maka orang dewasa di sekitarnya yang harus memperhatikan itu. Ya, Baik, baik. mm-mm. Kalau di rumah berarti kita harus sedia yang kayak termometer sama pulse oximetry ya dok ya untuk ngitung saturasi oksigen ya Iya, kalau sedang jadi isoman. kalau ada termometer boleh dihitung. Jadi kalau diperiksa di ketiak bayi atau di ketiak anaknya, dikatakan demam kalau suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian kalau pulse oximetry ada, ayah bunda di rumah mungkin bisa dipakai di jari, dikatakan berbahaya apabila saturasinya di bawah 95% Dokter Riri. Kalau di atas 95% masih nggak apa-apa. Jadi itu dicatat perburukannya dari pagi berapa, siang atau sore berapa. Nah, nanti kelihatan kalau emang terjadi perburukan, segera berkonsultasi dengan telemedicine. Iya Ha-ah. Karena benar. kita pasien-pasien Dan kita COVID. di Hermina udah ada layanan untuk Halo Hermina juga ya dok. Iya, udah pasien anak saya udah sering banget Dokter Riri kalau di awal-awal pandemi saya nggak pernah ini tiap hari Iya. ada aja yang telemedicine dengan kasus COVID. Jadi menandakan kasus COVID pada anak ataupun klaster keluarga akhir-akhir Sudah ini makin makin meningkat. Iya. Jadi kita harus sudah makin lebih banyak ya dok, makin meningkat ya dok ya. iya, lebih harus waspada, Dokter.
Harus lebih ditingkatkan Baik, lagi dokter. protokol kesehatannya, cuci tangan, kemudian batuk harus apa namanya harus hati-hati dan kalau nggak perlu banget keluar rumah ya jangan keluar rumah dulu. Apalagi Stay at home kita, dulu ya, Dok, ya. iya, apalagi sekarang kita di Jawa kan lagi berlaku PPKM darurat Benar. ya. Ya, Hmm, benar. benar. Jadi siapkan suasana di rumah seperti playground mungkin ya, Dok, ya. Jadi biar Iya, anak-anaknya nggak benar. bosan di rumah. Nah, itu juga penting itu. Jadi, ayah bunda juga harus mensupport anak-anaknya tetap tumbuh kembangnya optimal ya dengan menciptakan rumahnya yang nyaman, bermain di dalam rumah kan nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah bermain, maka mainannya dibersihkan dengan desinfektan, lalu besok bisa dipakai lagi. Tapi prinsipnya isolasi mandiri di rumah bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Jadi Hmm, makan, main, tidur, istirahat seperti biasa. Cuman bedanya dia di rumah saja. tetap Mm-mm. aktivitas seperti biasa ya, Dok, ya. Aktivitas seperti biasa. Ya, kalau ayah ibunya sehat, anaknya yang sakit, berarti biar nggak tertular, pakai masker, rajin cuci tangan, ya kan? Anaknya dikasih masker juga. Kalau misalnya mau memakai kamar mandi, kadang ada yang komentar, "Lah, kamar mandinya cuma satu, Bu Dokter. Gimana dong kamar mandi Benar. terpisah?" Nah, caranya Nah, ya di yang lagi sakit ini kita terakhir dia pakai kamar mandi. oh, Ya, jadi yang setelah itu dibersihkan ya, Dok, ya. iya, ya jadi yang sehat dulu yang pakai kamar mandi, kemudian baru deh yang sakit, yang lagi positif COVID pakai kamar mandi. Habis itu kamar mandinya kita bersihkan lagi biar bisa dipakai lagi gitu. Jadi ada juga tuh kemarin dokter Riri, kamar mandi saya cuma satu dok, katanya gimana? Oh, 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 anak saya sakit, saya nggak sakit. Pengaturannya gimana Iya gitu ya, benar. Dok, ya. Satu lagi, apalagi tuh ventilasi di rumah kalau ada jendela. Ventilasi rumah, Ya, ah, kalau ada jendela di rumah pagi dibuka. Jadi udaranya di dalam rumah bertukar, masuk yang segar, bertukar yang ya, Dok, ya. bersih. Iya, ha. Jadi virusnya keluarlah. Rajin-rajin membersihkan gagang pintu, wastafel, apalagi tuh yang sering Tempat-tempat yang sering dipegang. Iya, dipegang berarti itu. Heeh. saklar listrik kita ya kan. Nah, jadi itu harus disemprot, didesinfektan. Pokoknya kita dituntut harus serba bersih sekarang Dokter Riri ya. Iya Iya, benar, Dokter. Karena emang lonjakan kasusnya 2 bulan ini makin tinggi ya, Dok, dan iya, anak-anak juga makin makin banyak yang terinfeksi. iya. Itu yang mengkhawatirkannya Dokter Riri. Angka kematiannya memang 0,6 tapi katanya sih di lumayan tertinggi itu 0,6% itu. Jangan dilihat dari angkanya kalau kata Ketua IDAI ya kan. Tapi Iya satu benar. aja anak meninggal karena COVID nggak boleh. Apalagi tuh, oh kalau yang ini Bu Dokter Riri, isolasi mandiri, sekarang kita kan lumayan sering ya bayi yang lahir dari ibu yang confirm positif. Nah, iya. Iya, ibunya Heeh. positif, kemudian kita lakukan setelah persalinan, bayinya setelah 1 hari kita swab PCR, ternyata positif juga. Nah, ada juga sih yang negatif, tapi yang negatif itu kita harus lakukan 2 kali pemeriksaan swab PCR-nya. Kalau 2 kali swab PCR negatif, baru deh aman bayi tersebut untuk dikatakan sehat dan nggak menularkan. Mm-mm. Tapi kalau positif ya ASI boleh diberikan. Kalau sama-sama sakit, kalau stabil ibunya bisa ibunya menyusui, boleh menyusui bayinya. Tentu saja tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Tapi kalau Prokesnya yang harus tetap ketat harus, gitu ya. tapi yang perlu dicatat ibunya positif, confirm positif, sementara bayinya 2 kali periksa swab PCR negatif. Nah itu sebaiknya kita lakukan atau kita berikan ASI perah aja ya. Jadi Mhm. ibunya Berarti si ibunya masih tetap boleh pumping ya, Dok, ya? Pumping boleh, ASI-nya boleh, ya. boleh pumping, tapi tentu saja cuci tangan dulu, payudaranya dibersihkan, kemudian botol yang tempat menampung ASI tadi dibersihkan dulu, baru deh diberikan oleh yang pengasuh kepada bayi, ya kan? Nah, seperti itu. Baik, baik, Dokter. Ya, Sekarang kan kalau kita lihat makin banyak, pokoknya tiap hari itu ada kasus ibu hamil dengan PCR swab positif ya, Dok, ya. iya, Nanti heeh. mungkin dari keluarga pasti akan bertanya, mungkin mempersiapkan kalau misalnya bayi lahir
bayinya kita harapkan sih sehat dengan hasil PCR swab-nya negatif dan ibunya Iya, masih positif nih dok. mm-mm. Apakah si ibu bisa tetap nih isomannya nanti bisa serumah sama bayinya? Apakah harus beda tempat atau bagaimana dokter? Sebenarnya bisa aja Dokter Riri. Jadi kalau rumahnya memungkinkan dan tetap dan ibunya bisa menjaga jarak dengan si anak ya minimal kan 2 meter ya. Boleh aja di rumah. Tapi kalau misalnya nggak bisa jaga jarak, ibunya kesakitan, ibunya nggak bisa mungkin sementara dipisahkan ataupun dipisah rumah, dijaga oleh pengasuh. Tapi sebenarnya prinsipnya boleh aja asal diterapkan protokol kesehatan yang ketat. Dokter Riri, seperti yang tadi kita bilang. Mungkin ibunya pakai masker, maskernya benar-benar harus pas ya. Kadang ada juga Hmm. maskernya di pipinya nggak kenceng, ya kan? Iya Di benar hidungnya nggak yang nggak. menutup muka ya. Iya, jadi harus Heeh. menutupi mulut dan hidung. Nah, sekarang kita malah harus pakai masker dua. Jadi nggak cukup masker kain saja. Pakai masker bedah atau masker medis Dilapis sama dua masker kain. lapis. Nah, kemudian dilapisi dengan masker kain. Payudaranya bersihkan, ibunya mandi, cuci tangan, baru menyusui. Tapi itu tadi sebenarnya riskan sekali ya. Nah, mungkin boleh pilihannya ASINya dipompa. Nah, Mm. tapi kalau misalnya di rumahnya banyak orang, ibunya positif, bayinya ada omnya lagi, ada banyak orang gitu Mm. ya, kita takut tertular, mungkin ada yang sakit juga ya, mungkin sementara kita rawat ataupun dirawat oleh pengasuh di lain rumah. Nah, tapi itu Baik. dilema juga ya, Dokter Riri ya, Iya. memisahkan ibu dan anak Heeh. ya. Dengan Iya, ibu dan anak ya iya, dok. ha, tapi Tapi pada prinsipnya sih boleh ya dok ya boleh. asal prokesnya dijaga ketat ya dok. Iya, protokol kesehatan dijalankan dengan ketat karena ASI itu kan nggak mengandung virus COVID. Jadi boleh diberikan pada bayi. Pasti tetap boleh diberikan ya dok. Boleh, boleh Baik. diberikan. Justru ASI itu kan yang banyak daya tahan apa antibodinya yang sangat diperlukan tubuh bayi untuk melawan virus. Jadi justru harus kita berikan. Baik Mm-mm. baik. Tadi ada yang nanya kayaknya Dokter Riri? Oh iya sebentar Ah, dok. ah. Jadi bisa COVID pada anak sama prinsipnya sama dewasa. Mm-mm. Jadi bisa menularkan ke orang lain, Dokter Riri. Jadi ada yang nanya Mm-mm. tadi apakah bisa menularkan Oh apakah kepada dari ah, anak bisa ah. menularkan ke yang dewasa ya dok ya? Iya, bisa menularkan. Karena kan memang virusnya itu kan penularannya lewat droplet. Jadi anak yang menangis, ya kan, udah Yang otomatis batuk gitu ya dok ya. batuk, mengeluarkan droplet gitu. Jadi ya bisa. Tadi ada pertanyaan lagi sepertinya ya dok ya. Iya. Nah, jadi sekarang sebenarnya kita dari IDAI Dokter Riri ada informasi ataupun himbauan menjelang PPKM darurat ini sebaiknya kita menunda kan kita menunda pergerakan massa Untuk keluar ya. vaksinasi ya dok ya. Iya, Heeh. jadi sebaiknya ditunda dulu vaksinasi yang bisa ditunda, Dokter Riri, sampai 3 minggu ke Ya depan. Vaksinasi yang bisa ditunda baik. itu kan kayak DPT itu jaraknya rentang waktunya panjang ya. Jadi mungkin bisa Ya ditunda baik dulu. dokter. Ya, Bisa tapi ditunda dulu ya bisa dok ya. ditunda dulu Heeh. kecuali hepatitis B0 sama polio yang baru lahir. Nah, itu memang Yang baru lahir mah tetap langsung tetap diberikan berarti ya dok ya tetap sebelum tetap sekolah. ya, itu tetap diberikan. Jadi khusus untuk Jawa dan Bali ya. Jadi IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau untuk menunda dulu vaksinasi biar enggak jadi ibu-ibu nanti cemas nih, waduh anak saya belum vaksin, kasus lagi meningkat, Ya, keluar ke rumah sakit, pergi ke rumah sakitnya sehat, pulangnya bawa virus. Nah, pulang ya. itu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Jadi masih bisa ditunda vaksinnya boleh sampai 3 minggu. Ya, jadi Boleh sampai vaksin 3 minggu. ah, Berarti ah, beres PPKM ini bisa iya, langsung vaksin lagi ya dok iya, ya. mudah-mudahan PPKM-nya nggak bertambah lagi ya, Dokter Riri, nggak diperpanjang. Amin. Iya, Iya benar dokter. benar. Jadi, apa namanya, kita tunda dulu, kemudian fokus kepada vaksin yang anak usia 12 tahun sampai 17 tahun sudah bisa. Vaksin COVID ya dok ya. Iya, Oh, ya, itu kita iya, harapkan. iya. Jadi semua ayah bunda yang punya anak usia 12 sampai 17 tahun segera memvaksinasi anaknya.
Ya, baik dok. Mhm. Dok, ini tadi ada yang bertanya dok dari Mhm. Tiffany Fadila. Tiffany Mhm. Fadila. Iya. Anaknya berumur 7 tahun, confirm COVID dengan CT-nya 18, sudah Iya. hari kelima semenjak swab PCR. Mhm. Ibunya negatif dok. Mmm. Sebaiknya sampai kapan anaknya isoman dan apakah perlu PCR ulang? Iya. Jadi sebaiknya isoman itu sampai 10 sampai 14 hari, Dokter Riri. Ya, sampai 14 hari dari awal swab PCR dilakukan atau ditambah 3 hari kalau gejalanya berat. Jadi kalau anak itu ada keluhan batuk, pilek, sesak gitu ya, tapi nggak sampai dirawat di rumah sakit ya. Kalau dirawat di rumah sakit kan pasti dokter yang menganjurkan pemeriksaannya Iya, kapan lagi. Tapi kalau dia isolasi mandiri di rumah, sebaiknya 14 hari setelah swab pertama. Apakah itu perlu? Nah, sebaiknya sih memang kita lakukan ya, biar kita tahu benar-benar anaknya sudah negatif atau belum. Tapi kalaupun tidak dilakukan, asalkan anaknya sudah nggak ada gejala, boleh aja tanpa di swab PCR lagi. sampai swab Ah, PCR ya ah, dok ya. iya boleh. Yang penting dia sudah Berarti kalau berdiam udah diri sampai 14 hari di rumah dan sampai tanpa 14 gejala. hari. Mm-mm. Berarti tidak perlu dilakukan PCR ulang ya dok kalau Ya, udah nggak 14 usah, hari nggak isoman apa-apa, dari nggak. jadwal PCR. Iya, Baik, ah, baik. ah. Dok, ada sharing tentang pasien-pasien yang dirawat dengan COVID nggak dok? Sebagai bentuk Hmm. awareness sama Oh, ibu-ibu. iya iya. Saya ini Dokter Riri, kemarin itu ngerawat pasien suspek eh, demam 6 hari. Jadi nggak ada keluhan respirasi sama sekali. Jadi kita nggak menyangka pasiennya ternyata COVID-19 Dokter Riri. Pasien masuk dengan demam 6 hari, 7 hari dan kita periksa widalnya ternyata positif. Kemudian kita rawat dengan dengan penyakit demam tifoid dan ternyata setelah dirawat keluhan yang demamnya tidak respon. Jadi kita periksa PCR dan ternyata PCR-nya positif. Nah, jadi banyak sekali, jadi pintu masuknya dari kasus COVID-19 pada anak itu nggak melulu di saluran pernafasan. Jadi dari saluran pencernaan. Kemudian juga ada juga yang pintu masuknya cuma demam aja tanpa ada gejala Mhm. respirasi. Demam aja, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan swab PCR hasilnya positif. Kemudian ada juga yang demam sama pilek aja, 2 hari Mhm. swab antigen positif. Jadi saya akhir-akhir ini lumayan makin serem prakteknya Dokter Riri. Karena pasien yang datang nggak menunjukkan klinis yang berat. Jadi Klinisnya, justru benar dokter. klinisnya ringan. Jadi makanya datang ke poliklinik kita dan ternyata ya itu tadi. Jadi saya harapkan ayah bunda lebih waspada, terutama lebih memperketat ininya protokol kesehatannya. Kalau Prokesnya misal ya dok. iya benar, kalau misalnya pergi ke rumah karena memang nggak bisa terelakkan karena mungkin bekerja, mencari nafkah, pulang ke rumah harus mandi yang bersih, cuci tangan, mandi, ganti pakaian semua baru deh ketemu anak gitu. Iya, baik. Karena kita sebagai orang tua yang bisa ngelindungin anak-anak di rumah ya dok dari Heeh. virus-virus ya dok. Iya, benar sekali Dokter Riri. Kalau anak-anak kadang, anak saya nggak kemana-mana dokter, kok bisa Nah sakit betul, COVID? itu banyak Iya, di banyak yang komentar. Saya nggak banyak yang kemana-mana. komentar seperti itu Iya, dokter. tapi yang kemana-mana kan ayah bundanya mencari Iya nafkah, benar. ya kan? Atau kadang membeli sayur dari mang sayur di depan rumah, mang sayurnya Iya nggak pakai benar dokter. masker, sampai di rumah kita nggak cuci tangan. Ya, ya seperti itu yang pintu lengahnya kita, yang bisa membawa virus itu ke dalam rumah kita. Mm-mm. Jadi kita sebagai orang tua harus ekstra hati-hati dan prokesnya juga harus ketat sekali ya dok ya Iya, benar banget demi Dokter Riri. kesehatan. Ah, benar. Dok, ini ada yang bertanya lagi dok, Iya. Ibu Cikan Toto. Mm-mm. Apa yang bisa dilakukan di rumah jika anak demam lebih dari 3 hari dokter? Selain diberikan paracetamol. Iya. Kalau demam lebih dari 3 hari, ya kita kan harus cari tahu apa yang mengakibatkan anak kita demam. Kalau dia demam biasa saja, misalnya karena kurang minum, paling 1 hari. Kalau lebih dari 3 hari, biasanya itu sudah pertanda ada infeksi. Apakah itu infeksi Hmm. virus, apakah itu infeksi bakteri. Nah, kita harus cari tahu, Mbak Cika ya tadi ya.
Nah, jadi Iya, kalau sebaiknya kalau seperti itu kita eh, boleh bertelekonsultasi dulu dengan dokter, kemudian dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan apa. Sebaiknya sih kalau kita anjurkan diperiksa darahnya. Jadi kita fokus pada COVID bisa boleh, tapi jangan lupa penyakit demam berdarah juga virus dan gambarannya ya seperti itu tadi, demam 3 sampai 5 hari. Nah, jadi mm, kalau sudah lebih dari 3 hari sebaiknya kita screening juga ke sebaiknya di iya, di ke arah screening COVID dan juga. pemeriksaan lab ya dok. Iya, benar. Kita periksa juga penyakit yang lain. Memang COVID banyak, tapi penyakit yang lain juga banyak, Dokter Riri. Dan demam berdarah juga mirip gambarannya sama COVID ya, kalau pada anak ya, karena sama-sama Iya, virus gitu. iya, baik Mm-mm. baik dokter. Iya, Eh, Dok, sebelum kita tutup, Dok, iya, kan banyak ibu-ibu ini pasti yang cemas ya, Dok ya, anaknya demam, mencret, mm-mm. mual. Nah, Iya, itu kapan sebaiknya kita bawa ke rumah sakit? mm-mm. Kapan kita cek darah sama ini, Dokter, sama swab antigen, Dok. Pasti itu yang ditanyakan ibu-ibu sih, Dok. Takut Mm, ini tertular, iya, takut iya. COVID. Heeh. Jadi kalau anaknya di rumah ada tanda-tanda dehidrasi, ya ada mual, muntah kan ikutannya dehidrasi ya Dokter Riri ya. Tanda dehidrasi itu apa? Matanya cekung, ubun-ubunnya cekung. Kalau anaknya masih kecil di bawah 18 bulan ubun-ubunnya masih terbuka, diperiksa. Kalau cekung ubun-ubunnya, matanya cekung, anaknya makin lemes, pipisnya berkurang, dinding perutnya keriput. Nah, itu tanda-tanda dehidrasi. Sudah harus dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak bisa dengan telekonsultasi kalau seperti itu. Bener, Nggak Dokter. bisa. Terus apalagi tadi kalau dia Yang anaknya sesak, demam. nah kalau ada demam, Heeh, demam yang 3 hari boleh dicek darah. Mau kalau takut ke IGD ya ke lab boleh ya. Tapi kalau keluar rumah tetap ya prokes, prokes dan jangan lupa prokes lagi. tetap Ah, ah. dijalankan ya, Dok. Iya, terus kalau demamnya 7 hari, kalau anaknya lebih dari yang isolasi mandiri tadi lebih dari 7 hari, ya kita harus ke rumah sakit segera. Atau anaknya tiba-tiba kejang, itu sudah nggak bisa lagi di rumah. Kemudian gejala respirasinya bertambah hebat dengan peningkatan laju frekuensi nafas ataupun saturasinya menurun. Nah, itu sudah harus kita bawa ke rumah Segera sakit. dibawa ya, Dok ya. Mm-mm, ya, ya. Dok, kira-kira ada pesan-pesan untuk ibu-ibu di rumah nggak, Dok, dalam Hmm. menghadapi situasi pandemi yang sekarang, Dokter? Iya, pesannya itu aja. Jadi memang COVID lagi naik-naiknya di kita, tapi ayah bunda nggak perlu panik. Ya, jadi jangan sampai terlalu panik berlebihan. Cukup dengan memperketat protokol kesehatan kita. Mau keluar rumah apa yang kita lakukan, ya kan? Pakai masker, rajin cuci tangan. Kemudian perhatikan titik lengah penularan virus COVID itu. Kalau kita Penularan COVID-nya ya, iya Dok. keluar rumah, nah diperhatikan terus sampai di rumah biar kita nggak menularkan ke anak ya harus segera mandi yang bersih, ganti baju yang bersih, baru deh kita berkomunikasi dengan anak-anak di rumah. Dan kalau sudah Ya, terlanjur terkonfirmasi positif anak-anak di rumah ataupun ayah bunda juga, yang penting diingat adalah makan yang cukup bergizi, cukupkan proteinnya, kalori, lemak, sayur-sayuran dan buah-buahannya, serta mengkonsumsi vitamin. Kemudian kalau memang memerlukan bisa melakukan konsultasi dengan dokter apakah memerlukan obat-obat antivirus dan obat-obat lainnya. Itu aja sih Dokter Riri. baik, Dok. Jadi jangan panik, yang penting kita harus tetap semangat apa namanya agar anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik, Dokter. Terima kasih Iya. sharingnya hari ini ya, Dok. Iya, sama-sama Di Dokter lain Riri. waktu nanti kita bahas lagi Ya, insya Allah. untuk tema yang berbeda ya, Dok ya. Ya, Terima kasih juga sahabat Hermina, ibu-ibu yang sudah mendengarkannya. ya, terima kasih Dokter Riri. Terima kasih Ibu-ibu, ya. dokter. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.